Selamat datang di Bunglon, obrolan unik tentang Aloysius BN. Ya, luar biasa sekali. Bunglon ini berisi obrolan-obrolan mengenai atau tentang hal-hal yang sangat menarik dari sekolah kita Santo Aloysius Batu Nunggal. Nah, dari Bunglon ini kita tiap episodenya mengundang bintang tamu yang pastinya inspiratif dan memberikan wejangan dan luar biasa bagi semua kalangan. Ya, luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya Bunglon. Dan di episode pertama bintang tamunya adalah Robertus Keniko. Wih, tepuk tangan buat Robertus Keniko. Terima kasih sebelumnya sudah diundang Iya, ke Bunglon ini. Iya. Keniko kabarnya sehat? Sehat, puji Tuhan. Ya. Keniko ini adalah ketua OSIS dari SMA Santo Aloysius 2. Nah, gimana nih Keniko rasanya menjadi ketua OSIS di saat pandemi ini? Pastinya kan susah nih. Maksudnya tidak terbiasa dalam kondisi pandemi seperti ini. Gimana Keniko? Suatu kehormatan ya bagi diri saya dapat menjabat sebagai ketua OSIS. Sebuah kebanggaan juga dan tentunya menambah pengalaman, apalagi kita ini, saya dan teman-teman ini adalah OSIS pertama yang menjalankan tugas di masa pandemi atau dari rumah gitu. Jadi kita benar-benar dikekang oleh virus ini gitu. Kita tidak bisa berkreasi banyak, tapi kita OSIS pertama yang mencatatkan sejarah dan juga tentunya tetap harus bisa berkarya walaupun adanya pandemi ini. Dan bisa jadi OSIS satu-satunya. Bisa jadi OSIS satu-satunya. Dan saya berharap seperti itu. Iya, mudah-mudahan menjadi OSIS satu-satunya yang bekerja di saat pandemi ini. Ya. Nah, ngobrolin tentang sebagai ketua OSIS. Mungkin dari yang dengar atau dari yang nonton banyak nih yang belum tahu apa sih tugas-tugas dari ketua OSIS. Nah, coba bisa dijelaskan ke Niko. Apa saja tugas menjadi ketua OSIS? Oke, untuk menjadi seorang ketua OSIS itu yang pastinya diperlukan tekad dulu ya, tekad dan niat. Kalau kita dari awal udah nggak punya niat, gak punya tekad untuk maju, untuk berani menangani sesuatu hal, mending jangan ya. Karena diri kita sendiri dulu yang bisa menilai kita siap gak sih untuk menjalani tugas gitu. Untuk menjadi ketua OSIS juga kita harus punya tanggung jawab pastinya ya, tanggung jawab kepemimpinan, tentunya untuk membimbing teman-teman yang lainnya dalam satu organisasi tersebut. Karena untuk menjadi ketua OSIS tidak hanya bekerja sendirian, kita harus bisa bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kekompakan dan juga kelancaran sebuah kegiatan ataupun acara. Oh, jadi begitu tugas-tugas dari ketua OSIS ketua OSIS Santo Aloysius. Tadi kita udah ngebahas tugas-tugasnya. Pasti untuk menjalankan tugas tersebut kita perlu program-program nih. Pasti Keniko juga sudah merancang atau sudah merencanakan apa saja program-program yang akan dijalankan ketika ia menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, mungkin bisa diberitahu kepada yang mendengar atau yang menonton apa saja program-program dari Keniko ini. Oke, untuk program-program yang akan kita jalankan sebagai OSIS periode 2020-2021, acara yang terdekat yang akan datang adalah ASE atau Aloysius Student Expo yang nantinya akan diselenggarakan secara virtual. Tentunya banyak sekali perlombaan-perlombaan yang menarik yang dapat mengembangkan kreativitas bukan hanya siswa Aloy tetapi siswa dari luar sekolah, terutama di Kota Bandung ini, karena ASE ini mencakup seluruh Kota Bandung dan sekolah-sekolah di Kota Bandung. Banyak sekali perlombaan yang bisa kalian ikuti dan kami pasti sangat menunggu untuk kalian untuk mengikuti acara-acara tersebut. Itu pertama ada ASE yang paling dekat. Yang kedua juga kita mempunyai program yaitu di Instagram. Di Instagram kita mempunyai program untuk mengisi konten-konten kita karena kita hanya dari rumah saja ya, kita tidak bisa menjalankan kegiatan-kegiatan, tapi jangan khawatir. Kami akan berusaha untuk terus membuat kalian tidak gabut gitu di rumah. Jadi dari Instagram tersebut kita akan membuat konten-konten yang menarik yang kalian bisa isi itu, bisa berinteraksi dengan sesama, tentunya seperti itu sih. Mungkin ada lagi nggak program-program yang bukan hanya Instagram doang atau bukan di YouTube doang, atau misalnya mungkin program yang unik nih yang baru dijalankan yang
sebelum-sebelumnya belum terpikirkan gitu, baru terpikirkan atau baru dijalankan pada periode ini? Jadi program yang akan kita laksanakan yang baru yang unik ini adalah Bunglon tentunya. Jadi Bunglon ini adalah program yang baru di OSIS SMA yang saya buat untuk mengedukasi, menginspirasi sekaligus membimbing teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak semua, tentunya dengan tamu-tamu yang akan memberikan wejangan-wejangan yang sangat berguna dan bermanfaat gitu ya. Bunglon ini juga bisa kalian dengarkan di berbagai media yang nantinya akan kita umumkan melalui Instagram maupun melalui sekolah. Jadi tunggu saja ya episode-episode dari Bunglon ini gitu. Nah, itu mengenai Bunglon. Ini cukup menarik banget nih. Maksudnya karena ini tuh baru pertama kali nih. Mungkin sekolah lain pun belum menjalankannya atau sedikit saja yang menjalankan program ini. Nah, mengenai Bunglon. Kita perdalam mengenai Bunglon. Iya. Apa sih konsep dari Bunglon ini? Maksudnya apakah bintang tamunya hanya Keniko doang atau MC-nya hanya saat sendiri, apa MC-nya gonta-ganti atau bintang tamunya nih yang paling penting kira-kira siapa aja nih yang akan datang ke Bunglon? Ya, jadi tentunya nggak hanya saya doang, MC juga mungkin nanti bervariasi, beragam, ganti-ganti karena kita pastinya yaitu bintang tamu itu saya merencanakan untuk mendatangkan alumni nih, kakak-kakak kelas kita yang sudah berpengalaman, yang diterima di universitas-universitas bergengsi, nggak hanya di Indonesia tapi mungkin diterima di mancanegara sana, yang mereka juga udah punya pengalaman yang luar biasa dan pastinya bisa menginspirasi kita semua gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir mengenai Bunglon. Kenapa namanya Bunglon? Apakah Kenny memelihara bunglon atau jualan bunglon atau kenapa ini? Oke, mungkin kalau didengar emang nama bunglon itu unik ya. Cuman bunglon itu selain memiliki kepanjangan yaitu obrolan unik tentang Alexis BN, memiliki makna tersendiri nih yang kebetulan pas banget sama keadaan sekarang ini. Karena bunglon itu yang saya ambil nih ya, memiliki filosofinya yaitu dia kan bisa beradaptasi ya, bisa berkamuflase. Ya. Nah, kita juga OSIS ini nih, terutama organisasi ini, kita juga harus ikut beradaptasi dengan lingkungan, dengan keadaan sekarang ini seperti Bunglon yang beradaptasi dengan lingkungannya. Karena keadaan sekarang ini adalah keadaan di mana pandemi. Jadi kita juga harus berkamuflase untuk mengikuti keadaan tersebut tanpa menganggap keadaan tersebut itu sebagai sebuah tantangan yang besar, sebagai sebuah hambatan untuk kita berkreasi gitu. Wow. Mantap. Jadi tentunya saya harap juga Bunglon ini dapat dijadikan pegangan untuk teman-teman OSIS dan teman-teman siswa Aloysius ya, agar kita dapat terus berkembang, beradaptasi, mengikuti keadaan saat ini tanpa menganggap itu sebagai sebuah hambatan untuk berkembang menjadi seorang pelajar yang lebih baik. Ya. Tentunya kita sebagai pendengar atau penonton Bunglon harus bisa mengambil sisi-sisi positif yang terdapat dari program Bunglon ini. Nah, kita kan tadi sudah membahas Keniko sebagai ketua OSIS, tugasnya, program-programnya. Kita tahu banyak lah tadi yang sudah disebutkan. Nah, sebagai ketua OSIS, kesulitan gak dalam membagi tugas, menjalankan tugas sebagai ketua OSIS dan menjalankan tugas sebagai seorang pelajar? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya, karena mungkin kalau saya menjawab pertanyaan ini secara serius, berlanjut ke curhat. Iya, betul. Karena sebagai ketua OSIS sekaligus pelajar itu sulit, berat ya, sangat-sangat berat. Ya. Contoh saja ya. Mungkin ada beberapa tugas yang memang diberikan dadakan atau harus cepat dikerjakan, dan itu di masa-masa kita sedang ingin mengerjakan tugas gitu. Jadi kita lagi niat nih ngerjain tugas, mau ngerjain tugas, tiba-tiba ada masalah ini, ada masalah itu, kita harus selesaiin dulu gitu. Karena nggak mungkin masalah OSIS itu kita tunda-tunda, nantinya numpuk. Nah gitu kan. Nah jadi itu salah satu tantangannya, sehingga tugas-tugas kita juga harus terhambat. Dan yang jadinya adalah kita harus begadang, kita harus kehilangan waktu gitu. Jadi waktu-waktu kita juga pastinya akan terpakai banyak. Cuman sekali lagi itu tidak menjadi sebuah hambatan yang besar ya. Semua itu harus dijalani dengan sukacita, karena kalau kita menjalani dengan malas-malasan, dengan nggak niat gitu, nantinya malah nggak jalan gitu semuanya, malah gagal semuanya gitu. Jadi ya dijalani aja, disyukuri gitu. Ya, yang tadi Kenny cerita dari awal sampai pertanyaan tadi terakhir sangat
menginspirasi bagi kita semua. Mungkin dari penonton atau pendengar ada yang mau jadi ketua OSIS mungkin seperti Keniko, atau sudah memikirkan untuk jalankan ketua OSIS dulu dan misalnya berani berorganisasi, gabung menjadi anggota BP OSIS. Yang penting tuh seperti yang Kenny sebutkan tadi, antar tugas tuh harus sama-sama jalan ya, Ken. Iya, betul. Jadi nggak bisa satu doang yang jalan, jadi kita harus sama-sama jalan, dan yang penting harus enjoy dalam menjalankan. Harus enjoy, kalau nggak enjoy mah udah aja. Harus sih. sukacita. Ya, terus ini penting nih. Kalau misalnya kalian pengen berorganisasi kayak gitu ya, itu penting sih buat nanti, bukan hanya di sekolah gitu ya. Tapi nanti kalian di jenjang selanjutnya itu, jenjang pekerjaan, jenjang itu pasti sangat berguna yang namanya berorganisasi gitu. Karena yang dilihat bukan hanya kita pintar secara pelajaran gitu ya, tapi kita juga harus pintar bersosialisasi. Makanya kadang ada orang bilang banyak-banyakin temen lah di SMA, enjoy masa SMA-nya, karena bener nanti di kerja itu pasti kita butuh gitu teman-teman gitu. Jadi nggak salah kita banyak-banyakin temen gitu. Jadi ya sosialisasi kita juga harus banyak lah gitu ya. Jadi ya pintar-pintar lah mencari teman gitu. Ya. Ya mungkin sekian saja Bung Lon pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Keniko yang telah hadir. Jangan lupa saksikan atau dengarkan Bung Lon di episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe. Oke. Terima kasih semuanya.